Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mulai belajar tentang konsep dasar statistika. Nah, pertama-tama kita akan belajar perbedaan antara statistik dan statistika terlebih dahulu. Jadi statistik dan statistika itu ada bedanya ya, teman-teman. Nah, kalau statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, analisa data, dan penarikan kesimpulan dari hasil analisis serta menentukan keputusan. Nah, jadi intinya itu statistika itu adalah ilmu dan prosesnya dalam pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data, dan menyajikan data. Nah, jadi intinya itu seperti kalian itu memasak dari bahan mentah. Bahan mentah itu berarti otomatis dari data yang mentah. Data yang benar-benar masih mentah ya, hasil wawancara atau kuesioner dan sebagainya. Nah, itu kita proses sampai menjadi makanan yang enak. Nah, kemudian untuk statistik itu kalau pengertiannya menyatakan kumpulan data, bilangan maupun non bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan suatu permasalahan. Jadi intinya kalau statistik itu angka hasil dari statistika. Hasil statistika kan tadi statistika itu kan adalah ilmu dan prosesnya ya. Nah, statistik itu adalah angka hasilnya. Jadi contohnya itu seperti rata-rata penjualan 500 botol, total viewers 50.000 orang, engagement rate 5%. Nah, itu adalah angka hasil dari statistika. Nah, ini seperti makanan yang sudah jadi ya. Jadi tinggal dimakan kita bisa menyimpulkan ini mau dikemanakan dari hasil-hasil tersebut, dievaluasi apakah makanannya enak, datanya apakah bisa menaikkan bisnis kita di berikutnya, seperti itu statistik ya, angka hasil. Nah, ini ya perbedaan statistika dan statistik. Ini sudah saya buatkan simpulannya. Jadi statistika itu ilmu dan metode, proses mengolah data dari awal sampai akhir. Kalau statistik itu angka ringkasan data, lalu hasil akhir perhitungannya. Nah, kalau ini statistika kan contohnya cara hitung rata-rata. Nah, kalau statistik itu adalah hasil dari perhitungannya. Rata-rata adalah 500. Seperti itu. Kemudian jenis statistika itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama itu ada statistika deskriptif dan yang kedua adalah statistika inferensial. Nah, untuk statistika deskriptif sendiri itu pengertiannya adalah tahap statistika hanya berusaha melukiskan dan menganalisa kelompok data tanpa menarik kesimpulan lebih dalam. Jadi ini hanya menggambarkan data yang ada tanpa menarik kesimpulan lebih dalam, tanpa menghipotesa lebih dalam, tanpa menganalisis lebih dalam ya. Nah, ini biasanya statistika deskriptif ini disajikan dalam bentuk tabel diagram, terus penentuan rata-rata, modus, median, rentang, serta simpangan baku. Jadi ini hanya perhitungan biasa ya, tanpa lebih dalam, tanpa memprediksi. Ini ya ada diagram histogram kan yang batang. Terus ini ada diagram garis yang berasal dari titik-titik. Kemudian ini adalah diagram pie chart, diagram lingkaran. Nah, ini ya statistika deskriptif ini hanya menggambarkan, mendeskripsikan
menyimpulkan dari data yang ada, dari data ini aja. Jadi di sini ada data penjualan dari bulan Januari sampai Maret ya. Nah, kalau dilihat dari tabel ini, otomatis kita bisa langsung lihat bahwa penjualan di setiap bulan itu naik. Dan kita juga bisa menghitung rata-rata dari ini. Nah, rata-rata dari tabel ini, dari penjualan Januari sampai Maret itu 500 pieces tiap bulan. Nah, jadi ini di statistika deskriptif itu hanya mendeskripsikan data yang ada. Jadi fakta yang ada di data tersebut. Ini juga bisa menghitung mediannya berapa, bisa menghitung modusnya berapa. Untuk mediannya sendiri kan nilai tengahnya kan 500 ya. Jadi mediannya 500, untuk modusnya tidak ada modus ya. Jadi tidak ada modus karena tidak ada data yang sering muncul. Ini kan cuma satu-satu, jadi tidak ada modusnya, tidak ada moodnya. Kita lanjut. Ini yang kedua adalah jenis statistika kedua, yaitu statistika inferensial atau induktif ya. Nah, pengertiannya itu adalah ini ya, tahap statistika yang mempelajari cara penarikan kesimpulan yang lebih dalam, memprediksi ini biasanya berdasarkan data yang ada. Nah, sebelum menarik kesimpulan itu dilakukan suatu dugaan yang diperoleh dari statistika deskriptif. Jadi kita menghitung rata-rata, median, dan modus dari statistika deskriptif. Kemudian kita bisa melakukan analisa lebih dalam lagi menggunakan statistika inferensial. Biasanya ini nanti akan menggunakan metode algoritma, metode statistika inferensial ya, ada regresi linear, logistik regresi. Nah, itu biasanya untuk penarikan kesimpulannya lebih dalam, biasanya akan bisa memprediksi yang ke depan, bulan depan tuh berapa, kayak gitu. Nah, dari sini data yang tadi ini kalau menggunakan statistika inferensial ini bisa memprediksi penjualan 3 bulan depannya. Jadi dari data penjualan 3 bulan, kita prediksi penjualan bulan April naik menjadi 2000 pieces. Jadi intinya inferensial itu menyimpulkan atau memprediksi hal yang belum terjadi. Yaitu tadi bisa menggunakan metode regresi linear atau logistik regresi atau metode lainnya. Nah, ini ya perbedaan dari statistika deskriptif dan inferensial. Kalau deskriptif itu hanya fokus menceritakan data yang ada. Kalau yang inferensial itu mengambil kesimpulan atau prediksi dari data sampel yang tadi itu atau populasi. Kemudian di sini yang deskriptif itu hanya memprediksikan data, rata-rata, persentase, modus, median, ini tipe ya, dan grafik. Nah, kalau yang inferensial memprediksi. Dari prediksi tersebut kita bisa mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan dari data. Nah, kalau di deskriptif itu tidak ada uji hipotesis ya atau prediksi masa depan. Nah, kalau di sini itu ada uji hipotesis, prediksi tren, regresi, kolerasi, dan lain-lain. Nah, ini nanti akan menggunakan metode yang seperti itulah di pertemuan kedepannya ya, insya Allah. Nah, kalau di statistika deskriptif ini kita hanya menyimpulkan data yang ada ya, yang ada, tidak menarik lebih dalam ya. Jadi untuk contohnya ini rata-rata IG 10.000 orang bulan ini. Nah, tapi kalau di inferensial prediksi follower Instagram naik menjadi 15.000 bulan depan. Ada kata bulan depan dan ada kata prediksi. Seperti itu ya. Semoga bisa difahami ya perbedaan antara deskriptif dan inferensial.
Kemudian kita sudah masuk ke dalam perhitungan. Kita akan mulai dengan rata-rata atau mean. Nah, rata-rata ini diperoleh dari menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Nah, rata-rata itu adalah nilai yang menunjukkan pusat dari nilai data dan merupakan nilai yang dapat mewakili keterpusatan data. Dari citasi dari Purwanto SK 2012. Nah, jadi ini adalah perhitungan rata-rata untuk data individu ya. Jadi X rata-rata X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik XI sampai XI bagi N jumlah sampel ya, jumlah individunya berapa. Nah, ini bisa disingkat rumusnya sigma XI bagi N. Jadi ini keterangannya sudah ada di sini ya. XI itu adalah nilai X ke I sampai ke N. Jadi ini ya tadi X1, X2, X3 titik XI XN. Itu juga bisa. Nah, ini adalah contohnya ya. Ada 10 pegawai di PT Samudra, penghasilan sebulannya dalam satuan ribu rupiah adalah sebagai berikut. Ada yang 90.000, 120.000, 160.000, 60.000, 180.000 dan sebagainya dan seterusnya. Nah, untuk perhitungan rata-rata individu tadi, kita hanya menjumlahkan semua data di sini. Kemudian dibagi semua penghasilan data ini kemudian dibagi jumlah individu yang ada. Nah, jumlah individu yang ada di PT Samudra ini adalah 10 pegawai ya. Jadi ini dibagi 10. Jadi ini kita jumlahkan terlebih dahulu kemudian dibagi 10. Dan hasilnya adalah rata-ratanya penghasilan pegawai PT Samudra itu adalah rata-ratanya Rp130.000. Nah, untuk perhitungan rata-rata pada data kelompok itu sudah berbeda ya. Nanti kita akan menghitung nilai titik tengahnya dulu dari masing-masing interval. Ada perhitungan seperti itu. Jadi ini rumusnya seperti ini dan keterangannya seperti ini ya. FI itu adalah frekuensi tiap kelas ya. Oke, mari kita langsung sajalah di soalnya. Nah, ini adalah contoh soalnya ya teman-teman. Jadi di sini ada kelas interval ya, rentangnya 10 sampai 19 dan sebagainya. Nah, FI ini adalah frekuensi tiap kelas interval ya. Untuk kelas interval 10 sampai 19 itu jumlah frekuensinya ada 5, 20 sampai 29 itu frekuensinya 8 seperti itu dan sebagainya. Nah, kemudian kita mencari titik tengah intervalnya ya. Nah, dengan cara menjumlahkan interval bawah ditambah interval atas dibagi 2 ya. Jadi kalau di sini itu adalah 10 ditambah 19 dibagi 2 ya, karena 2 buah. Nah, menghasilkan 14,5. Begitu pula untuk proses yang di bawah-bawahnya ya. Tinggal menghitung saja sesuai dengan angka yang di kelas interval ini. Kalau di sini 20 ditambah 29 dibagi 2. Dan di bawahnya 30 ditambah 39 dibagi 2. Bawahnya juga 40 ditambah 49 dibagi 2. Dan kita sudah menghasilkan titik tengah di masing-masing interval ya. Kemudian kita akan mencari ini ya, frekuensi dikali titik tengah ya. Kita tinggal mengalikan ini dengan ini. Ya, sudah ada penjabaran perhitungannya ya. 5 itu didapat dari frekuensi, kemudian 14,5 itu didapat dari titik tengahnya ini.
14,5, tinggal dikalikan dan menghasilkan 72,5. Begitu pula di proses bawah-bawahnya ya. 8 ini dikali 24,5, hasilnya 196. 12 dikali 34,5, hasilnya 414. 5 dikali 44,5, hasilnya 222,5. Nah, kemudian rumus yang sebelumnya ini kan ada penjumlahan frekuensi dan penjumlahan TI kali FI ya. Jadi kita jumlahkan nilai frekuensi yang ada di sini. 5 tambah 8 tambah 12 tambah 5 itu hasilnya 30. Dan kemudian kita akan menjumlahkan nilai F kali T ini, yang hasilnya 905. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah TI, FI dan jumlah dari frekuensi, kita sudah bisa menghitung nilai rata-rata dari kelompok ini ya. Nah, tinggal dibagikan 905 dibagi 30 yaitu 30,17 untuk rata-rata pada data ini. Nah, kita sudah dapat menghitung rata-rata individu dan rata-rata kelompok ya. Kemudian kita akan belajar perhitungan lainnya, yaitu apa ya ini? Pengukuran variasi kelompok. Nah, ini menjelaskan keadaan kelompok ya, dapat juga didasarkan pada tingkat variasi data yang terjadi pada kelompok data tersebut. Nah, untuk mengetahui tingkat variasi kelompok data itu dapat dilakukan dengan melihat rentang data dan standar deviasi atau simpangan baku. Nah, untuk rentang data sendiri itu dapat diketahui dengan cara mengurangi data yang terbesar dengan data yang terkecil yang ada pada kelompok tersebut. Nah, untuk rumusnya sudah tertera di sini ya. Ini mengurangkan data terbesar dengan data terkecil. Oke, mari kita berikan contohnya. Nah, di sini ya ada 10 pegawai dengan gaji 50, 75 dan sebagainya. Nah, untuk rentang data sendiri tadi kan sudah ada rumusnya, mengurangi data besar dengan data kecil. Nah, di sini data besarnya itu kan adalah 700 dan data terkecilnya itu adalah 50. Nah, kita tinggal mengurangi saja sehingga hasilnya 650. Nah, bisa disimpulkan rentang gaji 10 pegawai itu adalah Rp650.000. Nah, rentang data inilah yang menunjukkan tingkat variasi kelompok. Nah, kemudian kita menuju varians ya. Varians itu adalah jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Akar dari varians ini itu disebut dengan standar deviasi atau simpangan baku. Nah, varians populasi itu diberi simbol kayak gini ya. Dan standar deviasi adalah simbolnya seperti ini. Nah, varians untuk sampel itu diberi simbol S ini, S kuadrat, dan standar deviasinya adalah S. Nah, populasi ini itu digunakan saat data kalian itu semuanya ya, seluruh populasi ya, semua data yang ada yang sudah mewakili seluruh kelompok yang kamu amati. Nah, kalau untuk sampel ini hanya sebagian ya, sebagian dari populasi, jadi hanya sampelnya aja. Nanti itu rumusnya juga beda. Nah, ini ya untuk rumusnya, rumus varians ya, varians untuk data populasi ya. Jadi ini tuh XI ya, jumlah XI itu datanya ya, yang kayak tadi yang di X1, X2, X3 dan sampai seterusnya. Nah, ini adalah rata-rata ya,
X ini yang ada garis di sini, ini adalah rata-rata. Nah, kemudian yang N ini adalah jumlah sampel. Nah, varians ini kan rata-rata ya, tadi seperti pengertiannya, jumlah kuadrat dari semua deviasi nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Jadi ini dikurangi dulu agar mengetahui deviasinya, terus dikuadratkan. Nah, untuk standar deviasi atau simpangan baku itu adalah akar dari ini ya. Ketika kita sudah menghasilkan varians, nanti kita tinggal diakarkan aja variansnya, hasil varians tersebut. Nah, hasil dari akar tersebut itu adalah standar deviasi atau simpangan bakunya. Rumusnya ini juga sama dengan sampel ya, tapi bedanya ini di jumlah sampelnya ini, di N-nya ini itu dikurangi 1 ya. Nah, kenapa dikurangi 1, N-1 itu ya karena untuk mengurangi bias, alias supaya perhitungan variansi itu enggak mengecilkan variabilitas sesungguhnya dari populasi. Nah, biasanya ini adalah istilah kerennya itu adalah degrees of freedoms, jadi derajat kebebasan. Nah, agar paham dengan rumusnya, kita langsung saja ya praktek. Nah, ini untuk data individu saja ya, data individu ya. Yang tadi beda ya, ternyata beda. Oke, jadi ini adalah nilai mahasiswa ya, nilai mahasiswa. Nah, untuk varians ini kita itu langkah pertama kita itu harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi kita untuk mencari rata-rata kita menjumlahkan semua nilai yang ada di sini. Nah, jumlahnya itu adalah 710. Untuk rumusnya sendiri kan tadi X1 sampai X akhir terus dibagi dengan jumlah data yang ada ya. Data yang ada adalah 10. Otomatis nanti ini ya, 710 dibagi 10 sama dengan 71. Jadi kita sudah menemukan nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya adalah 71. Nah, kemudian kita lanjutnya adalah mencari simpangannya dulu. Simpangan nilai masing-masing ini, XI ini dikurangi dengan nilai rata-rata yang telah kita cari ini. Sehingga data pertama ini adalah berarti XI dulu kan 60 dikurangi rata-rata. Rata-ratanya berapa? 71. Jadi 60 dikurangi 71 sama dengan min 11. Terus 70 dikurangi 71 sama dengan min 1. Dan seterusnya. Kemudian karena rumus tadi itu adalah kita kuadratkan ya teman-teman. Jadi ini simpangan kuadrat. Kita mencari simpangan kuadrat. Nah, tinggal kita kuadratkan aja ininya. Hasil simpangan yang kita peroleh tadi. Min 11 kuadrat hasilnya 121. Min 1 kuadrat 1. Min 6 kuadrat 36. 9 kuadrat 81. Min 1 kuadrat 1. Min 6 kuadrat 36. 4 kuadrat 16. 9 kuadrat 81. Min 1 1. 4 kuadrat 16. Jadi kalau kuadrat apapun itu min atau plus otomatis nanti hasilnya positif ya. Karena min 11 kali min 11 121. Min kali min positif. Nah, kita sudah mendapatkan simpangan kuadratnya nih. Nah, rumusnya tadi kan adalah jumlah sampelnya ya. Kita menjumlahkan
simpangannya, yaitu 390. Ini ya jumlah simpangan kuadrat bagi sampelnya, jumlah sampelnya, jumlah individunya. Nah, untuk jumlah simpangan kuadratnya ini adalah 390 dan jumlah sampelnya adalah 10. 390 dibagi 10 adalah 39. Jadi kita sudah mendapatkan nilai variansnya adalah 39. Kemudian kita akan mencari simpangan bakunya. Simpangan bakunya itu adalah akar kuadrat dari varians. Akar kuadrat dari varians. Sehingga akar dari 39 adalah 6,245. Kita sudah mendapatkan simpangan baku atau standar deviasinya dari data ini. Nah, kemudian untuk data yang ada kelompok yang ada kelas intervalnya, ini mengambil contoh yang tadi ya. Jadi kita pertama-tama sama kayak tadi ya, kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Kita sudah mendapatkan rata-ratanya yaitu 30,17. Nah, ini kita sudah mendapatkan rata-ratanya 30,17. Ini kita sudah mendapatkan titik tengahnya. Titik tengahnya kan kita sudah mendapatkan. Kemudian tinggal ditulis di sini aja. Nah, kemudian kita mencari simpangan dan simpangan kuadrat dan perkalian antara frekuensi dan simpangan kuadratnya. Nah, untuk simpangan tadi rumusnya juga sama ya. XI itu kalau di sini kita adalah nilai titik tengahnya ya. Titik tengah dikurangi rata-rata yang telah kita dapatkan sebelumnya. Jadi ini 14,5 dikurangi 30,17 menghasilkan minus 15,67. 24,5 dikurangi 30,17 menghasilkan min 5,16. 34,5 dikurangi 30,17 menghasilkan 4,33. 44,5 dikurangi 30,17 menghasilkan 14,33. Titik tengah ini kan kita dapatkan sebelumnya ya. Ini ya, dari sini ya. Dari interval 10 tambah 19 bagi 2, 14,5. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan nilai simpangannya. Kemudian kita kuadratkan ya. Minus 15,67 kuadrat menghasilkan 245,5489. Minus 5,67 kuadrat menghasilkan 32,1489 dan seterusnya. Kemudian proses selanjutnya adalah kita mengalihkan frekuensi dengan simpangan kuadrat. Jadi 5 dikali 245,5489 menghasilkan 1022,77445 dan sebagainya. Ini 8 dikalikan 32 ini menghasilkan 200 ini. Dan 12 ini dikalikan dengan 18, ini menghasilkan 224 ini. Kemudian frekuensi ini 5 dikali 205,34 menghasilkan 1026 ini. Kemudian kita menjumlahkan perkalian ini.
jumlah ya. Ini kalau untuk data kelompok, ini rumusnya ditambahi harusnya ya. Tipe ini ditambahi FI kali XI min X rata-rata kuadrat. Jadi ini ya, ditambahi rumus ini masuk ke sini. Nah, kita jumlahkan ya, menghasilkan 2007 36,667. Nah, sampelnya itu dari penjumlahan frekuensi ini jumlahnya 30 ya. Jadi ini dibagi ini menghasilkan 91,22223333. Kita sudah mendapatkan varians dari data kelompok ini. Kemudian untuk simpangan bakunya kita tinggal mengakar kuadratkan hasil dari ini. Kita menghasilkan 9,5555. Seperti itu, semoga bisa dipahami ya. Nah, berikutnya ada kuis atau tugas saja berupa Google Form. Nanti saya akan kirimkan di Classroom. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jumpa lagi di kelas.